Assalamualaikum Tat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana? Ada yang bisa dibantu? Gini Tat, kemarin tuh banyak yang ragu. Katanya tabungan kurban itu takutnya goror karena yang dibeli itu target bobot, ya Mm-mm. kan? Nah, coba deh. Aku pengen tahu sebenarnya hukumnya gimana tabungan kurban itu. Hukum tabungan kurban. Yuk, kita bahas bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bahas bersama hukum tabungan kurban. Apa sih hukum tabungan kurban? Tabungan kurban itu hukumnya boleh-boleh saja atau biasa kita sebut dengan mubah. Kenapa? Karena niatnya itu tulus dan untuk kebaikan. Seperti kita sendiri tahu, kurban itu tujuannya adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan dagingnya, bukan hewannya, bukan tanduknya, apalagi darahnya yang sampai kepada Allah. Yang sampai kepada Allah itu adalah ketakwaan kita. Jika teman-teman punya pertanyaan, apa hukum dari tabungan kurban? Hukumnya boleh, mubah ya. Nah, oke Tat. Tapi nih Tat, ada yang bilang tabungan kurban itu goror Tat. Emang bener Tat? Tabungan kurban itu goror atau tidak? Pertama, teman-teman harus tahu apa sih goror itu. Jadi kalau goror itu kita itu membeli tanpa tahu kepastian barangnya. Ya contohnya itu seperti beli kucing dalam karung, beli buah yang belum tumbuh dari pohon, atau beli ikan di lautan yang memang belum ditangkap oleh para nelayan. Jadi, tabungan kurban di sini itu tadi adalah kembali ke niatnya ya. Hukumnya adalah boleh. Karena kalau misalkan kita beli dadakan, kalau kita belum mampu secara hartanya, kita bisa menabung ya. Semisalkan ya, kita contoh hitung-hitungan. Ananda itu pengen beli kambing yang berharga 3 juta rupiah. Nah, kalau pada saat sekarang ini kita belum punya ya, Ananda itu belum punya uangnya, otomatis punya nih 500 ribu dulu. Nah, maka yang 500 ribu ini ditabung. Nah, nanti setiap bulannya Ananda bisa yang namanya itu menabung sedikit demi sedikit dan nanti bisa dibelikan hewan kurbannya ketika Idul Adha atau bisa juga memakai yang namanya sistem tabungan patungan. Untuk sapi itu kan bisa 7 orang, untuk kambing atau domba itu bisa 1 orang. Jadi kita kembali lagi tadi, tabungan kurban itu tidaklah goror karena hewannya itu jelas dan akadnya juga jelas, asalkan Ananda bisa memilih peternakan yang mana akadnya itu akad salam, tidak merugikan kedua belah pihak, dan hewannya jelas serta akadnya jelas. Nah, kalau di Nusaku sendiri itu akadnya seperti apa Tat? Nah, akad yang ada di Nusaku ya, di peternakan Nusaku ini adalah yang dipakai itu akad salam. Akad salam itu jadi pembayaran penuh di muka, tetapi nanti akan dikirim di akhir. Istilahnya seperti pre-order. Tetapi dari sini kita itu tidak ingin keuntungan itu hanya bagi satu pihak. Tetapi akad salam di sini tuh untuk kedua belah pihak. Untung bagi peternaknya adalah mendapatkan pembayaran tadi, dan untung bagi pembeli atau sahibul kurbannya adalah di awal dia mendapatkan hewan ternaknya ya. Jadi pada saat melakukan pembayaran itu, pembeli atau sahibul kurban sudah mendapatkan hewan kurbannya, sudah bisa menunjuk, dan juga di Nusaku itu sudah disediakan pemilihan target bobotnya. Yang membuat akad ini lebih bagus lagi yaitu pembeli itu bisa mendapatkan garansi berupa target bobot, kesehatan hewan, hingga jika hewannya itu sakit, cacat, ataupun mati, dia ada garansinya. Sehingga ini menguntungkan kedua belah pihak, baik itu dari pihak Nusaku ataupun dari pihak Sohibul Kurban. Dalil tentang kurban telah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kautsar ayat kedua. Fasolili robbi kawanhar. Maka dirikanlah solat dan berkurbanlah atas Tuhanmu. Nah, jadi Allah itu sudah memerintahkan kita sebagai manusia itu untuk berkurban sesuai dengan surat Al-Kautsar tadi. Ya, seperti itu. Jadi tidak perlu kita bingung lagi, tidak perlu kita pusing lagi mencari mana sih dalilnya, mana sih ayatnya. Itu hanyalah salah satunya di surat Al-Kautsar tadi. Tapi Tat gini Tat, Gimana? berkurban itu kan ada biayanya Tat. Betul. Nah, kalau yang mampu, kalau yang enggak gimana Tat? Apa harus Nah, dipaksakan atau gimana Tat?
Kalau untuk yang mampu ataupun yang tidak, kita kembali lagi ke niatnya tadi. Kalau yang mampu sudah jelas, itu maksudnya ke sunnah muakkad. Dia harus berkurban. Tetapi kalau yang belum mampu, teman-teman bisa melaksanakan yang namanya tabungan kurban. Tetapi tabungan ini juga tidak untuk dipaksakan, ya. Tidak apa-apa. Punya niat baik itu sudah akan menjadi satu catatan yang baik untuk Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sudah dapat pahalanya, tetapi kalau misalkan keburukan itu sama sekali tidak akan dicatat. Nah, intinya mau itu yang mampu atau tidak, berkurban itu diperbolehkan dan diwajibkan. Tadi kan udah dijelasin nih hukum tabungan kurban, akadnya seperti apa. Nah, kalau teman-teman di luarnya ada yang tertarik untuk ikut tabungan kurban di Nusaku itu gimana caranya, Tat? Caranya gampang banget teman-teman. Teman-teman bisa melalui online ataupun langsung datang ke kandang Nusaku. Nanti teman-teman mengisi form pendaftarannya, lalu tinggal tunjuk hewan, bayar DP, dan langsung mendapatkan akses link member areanya. Bisa pantau semuanya, hewan teman-teman antum, hewan kurban teman-teman antum dari situ. Kalau benefitnya ada nggak, Tat? Benefitnya alhamdulillah sangat banyak. Mau tak sebutin? Boleh dong. Oke, pertama nih ya, free ongkir, free perawatan, dan teman-teman tinggal nunggu aja di rumah sesuai dengan request. Dan jangan lupa ada satu hal benefit menarik, yaitu ada yang namanya undian umroh khusus buat teman-teman. Nah, oke, Tat. Tapi tadi katanya ada garansi, Tat. Garansinya ini gimana, Tat? Garansinya itu adalah kalau hewannya sakit, cacat, ataupun mati, berat badannya atau bobotnya itu tidak sesuai target, maka akan diganti full oleh Nusaku. Digantinya berbentuk hewan atau uang? Digantinya tentu berbentuk hewan, karena akad di awal adalah akadnya hewan tabungan kurban. Berarti diganti dengan hewan yang bobotnya sesuai ya? Betul, diganti dengan hewan yang bobotnya sesuai. Oke. Oke, Tat. Kalau gitu kayaknya udah jelas semua nih. Jadi ada pesan-pesan nggak, Tat, untuk teman-teman yang kira-kira mau ikutan tabungan kurban nih di Nusaku? Pesan untuk teman-teman semua, kurban itu jangan dipaksakan, tetapi diniatkan dengan ikhlas dan sepenuh hati. Insya Allah ketakwaan kita akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai berjumpa di video hikmahku selanjutnya. Nusaku.